Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dari fitnah-fitnah Dajjal. Amin. Berikut ini adalah kisah kelahiran Dajjal yang saya ambil dari berbagai narasumber Islam. Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul di akhir zaman sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan banyak orang dengan kekuatan dan keajaiban yang diberikan Allah kepadanya. Ia akan membawa bencana dan kekacauan di mana-mana ia berjalan. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudi yang sangat ingin memiliki anak. Mereka telah menikah selama 31 tahun tanpa dikaruniai seorang anak pun. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Suatu malam, ketika ibu Dajjal sedang haid, mereka mendengar suara dari berhala itu yang memberitahu mereka bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Suara itu sebenarnya adalah tipu daya setan yang ingin menyesatkan mereka. Kemudian, ibu Dajjal melahirkan seorang bayi laki-laki yang cacat mata sebelah kanannya. Pada keningnya, terdapat huruf kafara yang dapat dibaca oleh semua orang yang beriman. Bayi itu tidak mau menyusu dan selalu tertidur. Ia menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya. Sejak kecil, Dajjal suka menyakiti dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ia tidak pernah taat kepada orang tuanya dan tidak mau beribadah kepada Allah. Ia juga memiliki kekuatan gaib yang dapat membuat orang-orang takut dan tunduk kepadanya. Ia sering berkelana dan menjelajah ke berbagai tempat tanpa diketahui orang tuanya. Dajjal tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan berwibawa. Ia memiliki pengaruh besar di kalangan bangsa Yahudi dan orang-orang kafir. Ia juga memiliki banyak pengikut yang siap mati untuknya. Ia mengaku sebagai nabi dan mengajarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan Islam. Ia mengingkari Allah dan para rasulnya. Ia mengklaim bahwa ia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman ketika umat Islam sedang mengalami kemunduran dan kelemahan. Ia akan keluar dari daerah sepi antara Syam dan Irak. Ia akan berperang melawan umat Islam dan membunuh banyak orang yang beriman. Ia akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang yang mengikutinya atau menentangnya. Padahal, surga dan neraka yang ditawarkannya adalah sebaliknya dari yang sebenarnya. Dajjal akan berkuasa di bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Ia akan menjelajahi seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah yang dilindungi oleh Allah. Ia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang memakai jubah biru. Ia juga akan diikuti oleh setan-setan, binatang-binatang, dan makhluk-makhluk aneh. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan diturunkan Allah dari langit. Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga ke pintu gerbang Lut, sebuah kota di Palestina. Di sana, Nabi Isa akan melemparkan tombak ke arah Dajjal dan mengenai lehernya. Darah Dajjal akan menyembur dan mencemarkan tanah. Dajjal akan mati dan tubuhnya akan dibakar oleh api. Kemudian, Nabi Isa akan memimpin umat Islam untuk membunuh pengikut-pengikut Dajjal yang tersisa. Dengan demikian, fitnah Dajjal akan berakhir dan umat Islam akan hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.